Hai semua, Assalamualaikum. Bersama Erli di sini and welcome back to my channel. Nah teman-teman, di video kali ini kita akan bahas tentang negara Korea Selatan. Wow, Korea Selatan. Korea Selatan ini memang negara yang sangat menarik untuk dikunjungi maupun hanya sekedar untuk mengenal budayanya saja. Seperti halnya negara pada umumnya ya kan, bahwa negara Korea Selatan ini pun juga memiliki sisi baik dan sisi buruk. Nah, di video kali ini teman-teman, kita akan bahas tentang segala sesuatu yang perlu kalian ketahui sebelum kalian berkunjung ke Korea Selatan. Nah, teman-teman, barangkali informasi yang akan kita bagikan kali ini belum kalian ketahui atau mungkin juga sudah kalian ketahui tetapi kalian belum mengenalnya lebih dalam lagi. Jadi sebagai informasi tambahan saja, ketika kalian ingin berkunjung ke Korea Selatan, adalah kebiasaan masyarakat Korea Selatan yang perlu kalian ketahui untuk kalian bisa waspadai ketika kalian berada di negara tersebut. Nah teman-teman, hal-hal yang perlu kalian ketahui, kita mulai dari hal yang paling ringan, yaitu tentang kesenjangan status sosial di kalangan masyarakat Korea Selatan. Pasti ini kalian udah pernah dengar sedikit-sedikit ya tentang hal ini. Nah, teman-teman, sudah menjadi rahasia umum atau sudah bukan menjadi hal yang aneh dan luar biasa bila masyarakat Korea Selatan itu merupakan orang-orang pemilih, mulai dari teman bahkan pasangan. Bila orang-orang Korea Selatan berteman, mereka akan memilih teman yang memiliki kesederajatan sama dengan status sosial mereka. Begitu juga halnya pasangan. Mereka tidak akan memilih pasangan yang berada di bawah status sosial mereka. Bukan hanya dari sisi pergaulan dan sisi pasangan hidup teman-teman. Bahkan orang Korea Selatan juga akan memilih teman dari status sekolah mereka. Sebab mereka beranggapan teman-teman bahwa status sekolah itu merupakan tolak ukur kesuksesan orang tersebut. Nah teman-teman, sekarang kita masuk ke poin kedua, yaitu tentang sekte sesat. Nah teman-teman, seperti yang kita semua alami, tidak hanya di negara Korea Selatan, bahkan di negara Indonesia pun, yang namanya hidup pasti ada naik turunnya, ya kan teman-teman? Kita tidak selalu berada di atas, sesekali juga bisa berada di bawah. Jadi hidup ini tidak pernah lurus mulus seperti jalan tol. Kalau pas kita lagi ada di atas, maksudnya dalam keadaan ekonomi yang baik, tentu saja tidak akan ada masalah, ya kan? Tapi gimana saat kita mengalami hal-hal yang terjadi dalam kehidupan sehingga kita terpuruk dan berada di bawah? Nah, ini baru masalah. Nah teman-teman, terkadang beban hidup, himpitan beban hidup yang sangat luar biasa, terutama hal ini dirasakan oleh masyarakat Korea Selatan yang banyak memiliki tekanan hidup. Mereka berusaha mencari cahaya atau mencari kecerahan tanpa berpikir panjang. Nah teman-teman, kadang mereka tidak berpikir apakah solusi yang mereka dapatkan tersebut masuk akal atau tidak sama sekali. Mungkin karena sangat stres atau depresinya ya teman-teman. Nah teman-teman, akhirnya banyak atau ada beberapa orang yang kemudian salah jalan dan tersesat ketika mengalami situasi tersebut. Kalau di sini mungkin kayak ambil jalan pintas, kayak pelihara itu atau menjadi itu, seperti itu ya teman-teman. Jangan. Nah teman-teman, sekte ini tentu saja seperti yang kalian duga, dia akan menawarkan kesenangan, kenikmatan duniawi, atau bahkan suatu harapan-harapan bagai mimpi yang ingin diraih oleh beberapa orang. Terutama target mereka adalah mahasiswa. Tidak hanya mahasiswa domestik ya teman-teman,
tapi juga mahasiswa dari luar negeri. Jadi seperti mahasiswa Indonesia yang belajar di Korea Selatan, seperti itu ya teman-teman. Awalnya mereka akan menyarankan atau memberikan beasiswa program belajar, biasanya dalam bentuk kebudayaan ya teman-teman. Nah, jadi buat mahasiswa Indonesia yang sekolah di luar negeri, hati-hati dengan hal-hal seperti ini. Jadi bukan hanya dari negara Korea Selatan, tapi dari negara-negara lain pun kalian perlu mewaspadai hal-hal seperti ini. Dari sekte sesat kita menuju ke molka. Molka ini bukan sejenis minuman loh teman-teman. Jadi teman-teman, molka ini merupakan kejahatan orang-orang mesum. Orang-orang ini akan memasang kamera perekam di toilet ataupun di motel-motel. Ngeri banget ini teman-teman. Nah, apalagi teman-teman, kasus molka ini sangat sering atau kerap kali terjadi. Namun, kejahatan yang satu ini sangat sulit untuk diatasi teman-teman. Kejahatan molka ini sangat mengerikan loh. Jadi, molka ini akan ditayangkan secara live di web gelap. Aduh, jadi akan ditayangkan secara live di situs porno. Coba bayangin ya. Nah teman-teman, dari informasi yang aku dapatkan bahwa kasus molka ini sekitar 6.400 kasus itu yang baru diketahui ya teman-teman. Yang tidak diketahui atau yang belum diketahui mungkin lebih dari itu ya. Nah, jadi kalian pun perlu mewaspadai kejahatan ini teman-teman. Bukan kita nakut-nakutin ya teman-teman, tapi hanya sebagai informasi bahwa hal ini memang terjadi di negara tersebut. Jadi kita harus lebih waspada ketika kita berkunjung ke negara itu. Nah, kasus yang menjadi poin pertama kali ini adalah tentang hubungan gelap dan pelecehan yang dialami oleh calon artis di Korea Selatan. Nah teman-teman, bukan hal yang baru bila di Korea Selatan apabila seorang artis atau calon artis ingin segera debut, maka sebelumnya dia pasti akan melewati masa training. Masa training ini tidak bisa dipastikan waktunya ya teman-teman. Kadang bisa 2 tahun, kadang bisa 4 tahun, bahkan kadang bisa lebih. Namun ada beberapa calon artis yang mencoba keberuntungan supaya cepat debut dengan mengambil jalan pintas, yaitu dengan cara melayani seperti yang kalian ketahui teman-teman, sampai ada seorang artis yang menurut informasi sampai trauma berkepanjangan sehingga akhirnya dia memutuskan untuk mengambil nyawanya sendiri. Nah, kalian bisa cari informasi tentang hal itu di banyak media ya teman-teman. Nah teman-teman, itu tadi 4 hal yang perlu kalian ketahui dan perlu kalian waspadai ketika kalian berkunjung atau belajar di negara Korea Selatan. Nah teman-teman, seperti yang aku tadi bilang di awal, bahwa setiap negara memang memiliki sisi baik dan sisi buruknya. Jadi kita bukan mau nakutin kalian ya, cuman kalian hanya perlu waspada aja. Masih banyak hal-hal baik yang bisa dipelajari dari negara Korea Selatan. Video ini dibuat dengan tujuan baik, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Bye-bye. Assalamualaikum.